Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Tansa Teknisi. Jumpa lagi ya di channel Tansa Teknisi. Oke, pada video kali ini kita akan membahas komponen dasar yang ada pada elektronika. Sebelum kita merakit suatu rangkaian elektronika ataupun memperbaiki atau mereparasi produk dari elektronika seperti contoh televisi, sound system, receiver, dan lain sebagainya, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu komponen dasar dari elektronika. Oke, sebenarnya komponen elektronika ini terbagi dua macam. Ada yang komponen aktif dan ada yang komponen pasif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas komponen pasif terlebih dahulu. Sebelum kita membahas, buat teman-teman yang baru menonton channel Tansa Teknisi, silahkan di-subscribe dulu ya, biar update info terbaru dari channel Tansa Teknisi. Dan juga buat teman-teman yang punya SIP TV CRT, ingin mengecek tabung CRT-nya masih bagus ataupun sudah tidak bisa dipakai lagi, bisa dicek video saya yang lain. Silakan dicek di playlist bagaimana cara mengecek emisi dari TV tabung CRT. Ya, di situ saya jelaskan secara detail. Sebenarnya komponen pasif daripada elektronika itu cuma 3 ya, yaitu L, C, R. Yang mana L untuk induktor, C untuk kapasitor, dan R untuk resistor. Oke sahabat, untuk yang pertama kita akan membahas ada komponen resistor. Resistor adalah suatu komponen alat elektronika yang fungsinya menghambat arus listrik dengan nilai tertentu. Resistor dilambangkan dengan ohm. Dan resistor ini terbagi dalam beberapa macam. Ada fixed resistor yang nilainya sudah tetap ya. Seperti contoh resistor karbon, resistor film ya. Yang kedua ada variabel resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah. Seperti contoh potensiometer, rheostat ya, yang bisa nilai resistansinya bisa diputar-putar atau di-adjust. Yang ketiga ada termistor. Termistor ini seperti contoh NTC dan PTC, yang mana nilainya berubah ketika tergantung pada suhu. Apabila suhunya naik, maka nilainya akan berubah. Apabila suhunya turun, nilainya akan berubah juga. Dan yang keempat, ada LDR. Itu singkatan dari Light Dependent Resistor, yang mana nilai tahanannya akan naik atau turun tergantung pada cahaya. Oke, sahabat, untuk komponen pasif yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Ya. Kapasitor dilambangkan pada rangkaian elektronika dengan simbol C dan mempunyai satuan farad. Kalau 1 farad itu nilainya sangat besar ya sahabat. Makanya kalau di elko itu sering kita lihat ada yang 100 mikrofarad nilainya, bahkan ada yang nanofarad untuk kapasitor keramik, bahkan ada yang pikofarad, karena 1 farad itu nilainya sangat besar. Kapasitor itu terbagi dua macam. Ada kapasitor milar, yang mana dalam pemasangan pada rangkaian elektronika
Kaki-kaki terminalnya boleh dipasang bolak-balik ya, tidak masalah, tidak ada negatif dan positifnya. Tetapi untuk jenis yang kedua adalah elektrolit kapasitor, yaitu atau lebih dikenal dengan ELCO ya di kalangan para teknisi. Yang mana kapasitor ELCO ini tidak boleh dipasang terbalik. Karena kalau dipasang terbalik, dia dipastikan akan meledak. Karena kapasitor ELCO mempunyai polaritas. Dan nilai kapasitansinya tertera di bodi kapasitor tersebut ya. Yang mana kapasitor ELCO ini bentuknya seperti bulat baterai kecil. Nah, untuk fungsinya sendiri, fungsi utama dari kapasitor adalah memfilter atau mengkopling tegangan yang ada pada power supply yang dari AC, yang dirubah dari AC ke DC. Dan banyak lagi ya kegunaan dari kapasitor. Ada yang digunakan untuk menala frekuensi radio pemancar, baik itu radio komunikasi ataupun radio penerima. Fungsi lain dari kapasitor juga bisa sebagai pembangkit frekuensi pada rangkaian penerima ataupun pemancar radio. Dan bisa juga digunakan sebagai rangkaian osilator ya. Sudah ada dua komponen elektronika yang pasif. Yang pertama ada resistor, yang kedua ada kapasitor. Yang ketiga adalah induktor. Nah, induktor adalah sebuah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi magnet akibat ditimbulkan oleh medan listrik yang dilaluinya. Ya. Fungsi utama dari induktor adalah melawan fluktuasi arus yang melewatinya. Dan ada juga fungsi lain daripada induktor ya. Yang pertama, menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet, meneruskan arus searah dalam rangkaian listrik, menahan arus bolak-balik, sebagai alat yang menimbulkan gaya magnet, sebagai filter, maupun penelaan atau tuning, dapat membangkitkan getaran, dapat melipat gandakan tegangan atau arus. Nah, induktor ini pun ada berbagai jenisnya, sahabat. Yang pertama, jenis-jenis induktor ini ada iron core induktor. Yang mana induktor yang memiliki inti besi, material atau logam. Ferrite core induktor. Induktor yang menggunakan inti besi berbahan ferrit. Toroidal core induktor. Induktor yang berbentuk melingkar atau cincin. Ya, oke sahabat. Itu tadi penjelasan tentang komponen-komponen elektronika pasif ya. Semoga video ini bisa dimengerti, khususnya para penghobi elektronika pemula ya. Kalau yang sudah master, silakan diabaikan saja ya, karena memang ini sebenarnya sebagai materi ulangan saja buat kita semua. Apabila ada yang kurang jelas dipahami, silakan diberikan sarannya di kolom komentar. Saya juga masih tahap belajar. Mari sama-sama kita belajar, karena berbagi ilmu tidak perlu harus jadi master. Semoga video ini bermanfaat. Buat teman-teman yang menyukai video ini, silahkan di like ya, di subscribe juga bila perlu. Sampai jumpa pada video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.